Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak sadonyo, apa kabarnya? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk kita semuanya ya. Sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Oh ya, ini petepatkan malam Jumat. Kata orang seram, nggak, insya Allah nggak ada seremnya sayang. Hari semuanya baik, malam semuanya baik, tergantung manusianya menciptakan apakah untuk hal yang baik, apakah untuk hal yang sedih, apakah untuk yang jahat dan yang serem, itu tergantung manusianya ya. Oh ya, kenapa aku di luar? Karena aku masaknya di luar karena ada satu insiden tadinya. Jadi sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ya. Bagi yang udah komen, terima kasih banyak-banyak. Oke. Ini gara-gara ini nih. Gak jadi masak di luar. Nah, ada yang lihat nggak tangan aku ada 2 merah gitu? Ini karena insiden kepanasan tadi. Dan sebenarnya itu warnanya itu warna merah agak keijo-ijoan gitu, nggak tahu apa darah apa gimana gitu. Ya ginilah dramanya di malam Jumat. Ini ya, aku akan menggunakan ini nantinya, dua-duanya bakalan aku pakai, yang buat sandwich sama yang buat aku masak sesuatu lagi. Oh ya, di komen video aku kan ada yang mempertanyakan tentang ini kan, tentang kompor ini, dan terima kasih. Ini aku bikin videonya buat kalian yang telah menonton. Terima kasih banyak yang udah komen juga, dan ini buat kalian ya. Oke. Jadi aku pertama aku sediain air dan wajan cantik aku. Selanjutnya aku masukin gula pasir 1, 2, 3, 4 sendok makan ya. Dan untuk menyimbangkan rasa atau biar kuenya enak gitu, aku bantu dengan setengah sendok makan garam ya. Dan aku ada 2 saset susu kental manis, aku masukin dua-duanya ya. Oh ya, ini wajannya dalam kondisi belum dinyalakan ya, jadi belum panas, jadi kita campurinnya gini aja dulu, pokoknya jangan dipanasin dulu, jangan dihidupkan dulu kompornya. Oke. Dan selanjutnya tadi aku ngocok lepas telur, 1 butir telur suhu ruang aku masukin juga ya, jadi nanti bisa ketebak aku bikin apa. Oke. Dan 1 sendok makan tepung maizena kita masukin, dan habis itu baru kita aduk dengan rata ya nanti ya. Setelah diaduk rata tadi baru aku hidupin kompornya ya. Oh ya, ini kompornya yang mereknya Oleg ya. Ini aku nggak tahu sekarang harganya berapa, aku nggak tahu. Ini udah lama sih, waktu aku masih ya sekitar 2 tahun yang lalu aku belilah. Dan yang nanya harganya berapa sekarang aku nggak tahu. Oke. Dan bagi yang nanya dulu aku beli berapa, sebelumnya aku ada videonya di unboxing barang-barang peralatan unik, kalian lihat di situ aja ya. Nah, setelah adonannya agak hangat dikit, aku masukin 1 saset Good Day. Ini aku suka banget aromanya, dan aku aduk lagi sampai merata ya. Dan udah tahu belum aku bikin apa? Nah, bagi yang belum tahu saksin terus ya, bagi yang udah tahu saksin juga. Oke. Tapi hari ini rencananya aku mau bikin pancake. Ini kali pertama aku nyoba kue baru, dan ini aku lagi bikin flannya ya. Ini dari rasa mochaccino dari Good Day tadi. Nah, ini bahan-bahannya untuk pembikinan pancake-nya. Nah, kali ini aku udah nyediain wadah buat adonan, yaitu wadahnya itu legend banget kan, pasti kalian pasti tahu setiap aku bikinnya. Dan di sini aku memecahkan 2 telur untuk adonan awalnya. Selanjutnya masukin gula pasir sekitar 6 sendok makan ya. Ini aku masukinnya 6 sendok makan. Dan ini aku menggunakan madu lavi, 1 sendok madu lavi. Ini benar-benar asli ya madunya ya. Soalnya ada lebahnya di dalam bonusnya, jadi ini udah dipastikan asli. Dan aku juga ngeceknya di salah satu reseller gitu, di online gitu, ternyata emang ada videonya lagi di kebun lebah. Biar wangi aku masukin 1 saset vanili bubuk. Semua adonannya, bahan-bahan tadi kita aduk sampai gulanya larut dan adonan lainnya tercampur rata. Menggunakan mixer lebih baik, tapi
karena kita ada alatnya sederhana, yang nggak apa-apa, yang penting semuanya larut ya, menyatu gitu. Setelah gula dan bahan yang lainnya udah menyatu dan udah larut gitu, dan kita ini yang agak berat dikit ya adonannya itu, dan udah kondisi kayak gini, saatnya kita masukin tepung. Dan aku nyediain ayakan untuk biar tepung terigunya tidak menggumpal, lebih baik disaringkan. Ini aku masukin sekitar 7 sendok ya, sendok makan tepung terigu protein sedang. Setelah tepung terigunya kita ayak tadi, selanjutnya kita masukin setengah sendok makan garam. Selanjutnya kita masukkan baking soda, ini yang masih aktif ya baking sodanya. Setelah itu kita aduk lagi biar tercampur rata. Kalau ada mixer lebih bagus, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena aku adanya alat sederhana begini, jadi aku menggunakan alat ini ya. Setelah adonannya tercampur rata kira-kira seperti ini, selanjutnya kita masukin 1 gelas air putih ya, jangan yang panas dan jangan yang dingin juga, pokoknya suhu ruangan. Kita aduk lagi sampai benar-benar antara adonan sama air itu menyatu kembali. Setelah air dan adonannya dicampur ya seperti ini bentuknya, agak mengental gitu, dan saatnya adonannya kita diamkan selama lebih kurang 15 menitan ya, kita istirahatkan ya. Setelah lebih kurang 15 menit, aku pengen bikin pancake-nya di pembuatan tempat sandwichnya. Aku coba lah, disinilah terjadi insiden yang tidak terduga itu ya. Nah, akhirnya kita nyoba di luar bikinnya ya nih. Ini tepatnya itu di atas mesin cuci, karena alhamdulillah untung ada colokan, jadi aku masaknya di sini ya. Dan ini aku masih proses pembuatan fla buat pancake-nya. Menggunakan tempat masak sandwichnya ya. Ini adonan pancake-nya karena udah panas. Ini aku tanpa minyak, tanpa mentega tadinya kan. Jadi ini nggak bakalan, aku jamin nggak bakalan lengket. Bismillah aja ya, semoga berhasil. Ini pancake-nya, bentuk pancake-nya ada motif kan. Ini pertama kali aku coba, ternyata berhasil. Ini merupakan adonan terakhir dari pancake-nya, jadi aku akan cerita dikit ya sejarah memasak pancake ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kegiatan memasak diketahui muncul selama era Neolitik, yakni kira-kira tahun 7000 sampai 1700 sebelum Masehi. Kala itu orang prasejarah tengah beralih ke komunitas yang lebih besar dan lebih berstruktur, dan mereka memulai membiarkan tanaman dan hewan. Namun Kabukcu mengatakan hal yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa kegiatan memasak dengan bahan dasar tanaman seperti umbi, kacang, kacangan, dan biji-bijian sudah ada sebelum zaman Neolitik atau sekitar 30.000 tahun yang lalu. Meski orang-orang zaman batu pada masa itu sudah mampu membuat tepung dari tumbuhan telltale dan pakis, kemungkinan besar mereka menggabungkan bubuk dari tumbuhan dengan air dan memanggang campuran tersebut di atas batu panas. Proses masak itulah yang diketahui sebagai adonan pancake di masa-masa zaman batu. Meski begitu, kini pancake menjadi salah satu hidangan yang paling mudah untuk dimasak. Cukup tambahkan tepung, tambahkan air, susu, dan 1 atau 2 butir telur cukup, aduk merata dan adonan siap untuk dimasak di atas teflon atau permukaan panas lainnya. Meski kini populer, pancake memiliki sejarah yang cukup panjang. Masa awal pancake diketahui merupakan makanan orang Yunani dan Romawi kuno. Sejak tahun 500 sebelum Masehi, kala itu seorang penyair asal Athena bernama Cratinus menggambarkan pancake seperti embun pagi atau kue pipi yang panas dan meleleh. 600 tahun kemudian, tepatnya pada akhir abad kedua Masehi, tabib Yunani bernama Gales memasukkan resep ke dalam bukunya. Di buku tersebut terdapat resep kue yang kini diketahui seperti jenis blinis Rusia atau kue grindel Kanada. Menurutnya, kue grindel adalah
sebutan pancake bagi orang Athena, namun orang Yunani Asia menyebutnya dengan kue wajan atau pancake yang dimasak dengan minyak zaitun. Minyak ditempatkan ke dalam wajan yang diletakkan di atas api ketika sudah panas. Tepung gandum yang dilarutkan dengan air dituangkan ke dalamnya. Melipir jauh dari Yunani dan Romawi, dan saat itulah pancake merupakan menjadi makanan rakyat dengan bahan yang terbatas dan waktu memasaknya yang singkat. Secara otomatis pancake adalah makanan kelas pekerja. Sebuah tempat yang sekarang disebut dengan Xinjiang atau sebuah wilayah otonom di Cina Barat Laut juga memiliki makanan sejenis pancake. Hal itu ditemukan usai dilakukan penggalian dan pemakaman Subeki. Peneliti menemukan pancake millet yang berasal di tahun 300 sampai 500 sebelum Masehi atau kira-kira sezaman dengan ungkapan yang dikeluarkan oleh Cratinus. Jadi segitulah tadi cerita tentang pancake ya, sedikit aku baca. Dan sekarang saatnya fla sama pancake-nya aku kasih fla. Ini wangi banget tahu bau flanya, kalian harus coba bikinnya. Ini aku kayaknya agak keenceran dikit, jadi nggak apa-apa lah ya. Nih, jadi kita masukin satu persatu dengan fla dari Good Day tadi yang mochaccino, rasa mochaccino, dan kita lipat dua gini. Kira-kira bentuknya segini kayak gitu. Jadi satu persatu kita lanjutkan ya sampai selesai, dan hasilnya seperti ini. Nah, dari adonan tadi aku dapatnya sekitar 12 pieces. Yang satunya udah aku coba, enak banget sumpah. Dan beginilah, inilah sisa dari flanya, kebanyakan aku bikin tadi. Dan ini hasilnya dari adonan yang tadi, pancake dengan fla mochaccino dari Good Day. Dan buat kalian, terima kasih banyak udah menemenin aku di malam Jumat ini yang penuh drama. Gak apa-apa ya, kan cuma berbagi cerita ya. Dan sampai jumpa, jaga kesehatan selalu, dadah.